Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang berbahagia. Ketemu lagi di Kasakisi Channel di bagian yang keempat. Berisikan soal-soal yang bakal keluar dalam PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan tahun 2022. Semoga Kasakisi Channel memberikan kemanfaatan untuk saudara-saudara semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kembali di soal-soal rekrutmen PPK, kita mulai dari soal yang pertama. Daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu, pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain adalah istilah untuk A. Daftar pemilih tetap, B. Daftar pemilih khusus, C. Daftar pemilih tambahan, D. Daftar pemilih luar, E. Daftar pemilih pindahan. Jadi, sahabat-sahabat semua, berkaitan dengan orang yang tidak bisa memilih di tempat TPS asalnya, maka bisa menggunakan form A5 atau dia akan didaftar sebagai daftar pemilih tambahan. Jadi, jawabannya adalah yang C. Soal nomor 2. Berikut ini prinsip penataan daerah pemilihan atau dapil anggota DPRD Kabupaten Kota adalah kecuali. Kita pul, sahabat-sahabat semua, kata kecualinya untuk memberikan tanda. A. Kesetaraan nilai suara. B. Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. C. Integritas wilayah. D. Berada dalam cakupan wilayah yang berbeda. Dan E. Kohesivitas. Ada 7 prinsip dalam penataan dapil dan yang bukan termasuk adalah yang D atau berada dalam cakupan wilayah yang berbeda. Seharusnya kalau penataan dapil berada dalam cakupan wilayah yang sama. Lanjut di soal yang nomor 3. Komposisi keanggotaan PPK adalah memperhatikan keterwakilan perempuan sebanyak A. 50%, B 40%, C 30%, D 20%, dan E 10%. Jawabannya adalah keterwakilan perempuan 30% atau C. Kata-kata memperhatikan ini bukan berarti sebuah kewajiban. Lanjut soal yang nomor 4. Ketugasan PPK di kecamatan diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu di pasal A. 52, B. Pasal 53, C. Pasal 54, D. Pasal 52, dan E. Pasal 51. Jadi ketugasan PPK ini bisa kita baca, sahabat-sahabat semua, ada di pasal 53 Undang-Undang 7 tahun 2017. Jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya, soal nomor 5. Sikap pemilih yang menunjukkan bahwa dirinya memilih tanpa adanya perantara pemilih yang demikian termasuk mengikuti asas A. Langsung, B. Umum, C. Bebas, D. Jujur, dan E. Adil. Karena ini tanpa adanya perantara, berarti dia memilih secara bebas. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan di soal yang nomor 6. Asas pemilu langsung, umum, bebas, dan rahasia, dan jujur dan adil termaktub dalam Undang-Undang 1945. Pasca amandemen ada di pasal A. Pasal 22A, B. Pasal 22B, C. Pasal 22C, D. Pasal 22D, dan E. Pasal 22E. Kita baca di Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen terkait dengan pemilu. Asas luber dan jurdil ada di pasal 22E atau jawabannya adalah yang E. Soal nomor 7. Sidakam merupakan aplikasi yang dimiliki oleh KPU. Kepanjangan Sidakam adalah A. Sistem informasi daftar kampanye, sistem informasi dana kampanye, C. Sistem informasi data kampanye, D. Sistem informasi database kampanye, dan E. Sistem informasi pendataan kampanye.
Jadi sidakam merupakan hal yang berkaitan dengan dana kampanye, sehingga jawabannya adalah yang B, sistem informasi dana kampanye. Lanjut soal nomor 8. Berikut ini adalah anggota KPU Republik Indonesia periode 2022 sampai 2027 adalah A. Rahmat Bagja, B. Ratna Dewi Petalolo, C. Ilham Saputra, D. Ida Budiati, E. Betty Epsilon. Dari kesemua yang ada di pilihan ini, yang merupakan anggota KPU RI adalah Betty Epsilon Idrus, atau jawaban yang tepat adalah yang Kitabul, sahabat semua. Soal nomor 9. Apa yang disebut dengan perlengkapan pemungutan suara di bawah ini? Kecuali. Kata kecuali kita tandai dengan bold untuk memudahkan kita menjawab. A. Kotak suara, B. Surat suara, C. Tinta, D. Bilik suara, dan E. DCS atau daftar calon sementara. Jadi kalau sudah ada pemungutan suara maka sebenarnya tidak ada DCS, tapi harus adanya DCT atau daftar calon tetap. Sehingga pengecualinya adalah jawaban yang E. Sahabat-sahabat semua, soal kita lanjutkan di nomor 10. Cara menentukan lokasi TPS yang benar adalah A. TPS menggabungkan desa dengan desa yang lain, B. TPS di rumah tim pemenangan, C. TPS tidak memperhatikan geografis, D. TPS berundak, dan E. TPS ramah penyandang disabilitas. Jadi lokasi TPS yang benar adalah yang E. TPS ramah penyandang disabilitas atau aksesibel. Lanjut di soal nomor 11. Tahapan pemilu 2024 harus dilaksanakan oleh KPU sejak sebelum hari pemungutan suara. A. 15 bulan, B. 20 bulan, C. 25 bulan, D. 30 bulan, dan E. 35 bulan. Jawabannya adalah 20 bulan atau tepatnya pada tanggal 14 Juni tahun 2022. Lanjut soal nomor 12. Cara KPU memastikan kualitas pemutakhiran data pemilih saat belum memasuki tahapan adalah dengan cara DPP yang merupakan kepanjangan dari A. Daftar pemilih berkesinambungan, B. Daftar pemilih berurutan, C. Daftar pemilih berkelanjutan, D. Daftar pemilih beririsan, dan E. Daftar pemilih beraturan. Jawabannya adalah bahwa DPP merupakan panjangan dari daftar pemilih berkelanjutan. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan soal yang nomor 13. Formulir bagi pemilih yang mengurus surat pindah memilih disebut dengan A. Form A1, B. Form A2, C. Form A3, D. Form A4, dan E. Form A5. Jawabannya adalah tempat atau fasilitas surat pernyataan atau surat untuk berpindah lokasi TPS adalah form A5 atau jawabannya adalah yang E. Selanjutnya kita nomor 14. Selain termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa penyandang disabilitas mempunyai kedudukan yang sama dalam politik. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang tentang penyandang disabilitas, yaitu A. Undang-Undang 8 tahun 2012, B. Undang-Undang 8 tahun 2016, C. Undang-Undang 10 tahun 2016, D. Undang-Undang 10 tahun 2021, dan E. Undang-Undang 10 tahun 2022. Jawaban yang tepat adalah Undang-Undang 8 tahun 2016. Ini tentang penyandang disabilitas, termasuk ada hak di dalamnya sebagai hak berpolitik. Sahabat-sahabat semua, kita lanjutkan di soal yang nomor 15. Berikut ini merupakan hierarki atau urutan peraturan pemilu di Indonesia adalah kecuali A. Undang-Undang Dasar tahun 1945, B. Undang-Undang 7 tahun 2017, C.
C. Per Bawaslu, D. Per KPU, E. Surat edaran Ketua KPU atau Ketua Bawaslu. Karena di sini bicara tentang hierarki peraturan, maka yang bukan merupakan hierarki adalah surat edaran Ketua KPU atau Bawaslu. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut soal nomor 16. Alamat kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia adalah A. Jalan MH Tamrin, Jakarta, B. Jalan Imam Bonjol, Jakarta, C. Jalan Merdeka Barat, Jakarta, D. Jalan Gatot Subroto, Jakarta, dan E. Jalan Sudirman, Jakarta. KPU RI ada di Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan soal nomor 17. Jumlah anggota petugas ketertiban di tempat pemungutan suara atau TPS adalah A. 5 orang, B. 4 orang, C. 3 orang, D. 2 orang, E. 1 orang. Jadi jumlah petugas ketertiban hanya ada 2 orang saja, ditambah nanti ada 7 orang untuk KPPS. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D. Soal nomor 18. Komisi DPR RI yang membidangi bidang kepemiluan adalah A. Komisi 1, B. Komisi 2, C. Komisi 3, D. Komisi 4, E. Komisi 5. Jawabannya yang berhubungan dengan bidang kepemiluan, baik itu penyelenggara pemilu maupun proses di dalamnya adalah Komisi 2 DPR RI. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 19. Pemilu 2024 diselenggarakan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Istilah ini disebut dengan A. Pemilu terbuka, B. Pemilu eksklusif, C. Pemilu inklusif, D. Pemilu bersama, atau E. Pemilu demokratis. Jadi karena ada keterbukaan, maka sebenarnya pemilu ini disebut dengan pemilu yang inklusif. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut soal nomor 20. Peraturan KPU yang berisikan tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih adalah A. PKPU 6 tahun 2022, B. PKPU 7 tahun 2022, C. PKPU 8 tahun 2022, D. PKPU 9 tahun 2022, dan E. PKPU 10 tahun 2022. Yang berkaitan dengan penyusunan daftar pemilih atau sistem informasi daftar pemilih ada di PKPU 7 tahun 2022. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke sahabat-sahabat semua, kiranya cukup 20 soal yang kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua.